Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Untuk praktikum teknologi obat herbal 2, hari ini kita akan menganalisis penetapan kadar marker senyawa fenolik. Senyawa marker itu apa? Senyawa marker adalah senyawa penanda yang biasa berupa senyawa tunggal atau bisa juga berupa golongan senyawa yang ada pada suatu sediaan produk herbal, biasanya digunakan sebagai kontrol kualitas sediaan obat herbal. Pagi ini kita akan menentukan kadar marker golongan senyawa fenolik yang ada pada salah satu produk obat herbal yang sudah berada di pasaran. Selamat mengikuti proses praktikum hari ini ya. Alat dan bahan yang harus kita siapkan pada saat kita ingin menganalisa PK fenolik. Yang pertama ada sampel, di sini sudah disediakan sampel tablet obat herbal, kemudian standar asam galat, kemudian ada bahan aquadem. Yang selanjutnya ada dua reaksi yang akan digunakan, yakni Volin Siokalciu dan yang kedua adalah Na2CO3. Kemudian untuk alat-alat yang digunakan adalah serangkaian alat untuk membuat larutan baku. Ya, di sini sudah ada labu ukur mulai dari 100 ml sampai dengan yang kecil 5 ml, kemudian ada vial, kemudian ada corong, kemudian ada botol timbang untuk menimbang, kemudian ada mikropipet, dan selanjutnya ada kuvet untuk nanti kita gunakan mengukur dengan spektrofotometer. Pada tahap preparasi sampel, kita akan menyiapkan, di sini sudah ada sampel sediaan obat herbal yang sudah kita gerus dan kita timbang sebanyak 150 mg. Yang selanjutnya sampel ini akan kita larutkan dengan aquadem kurang lebih 4 ml dan kita masukkan pada labu ukur 5 ml. Bilas botol timbang secara kuantitatif dan dietkan dengan menambahkan aquadem sampai batas tandanya. Selanjutnya, sampel yang sudah ada pada labu ukur kita ekstraksi dengan menggunakan ultrasonic bath. Di sini kita setting waktunya adalah 10 menit. Kita nyalakan untuk alatnya. Sampel hasil sonikasi selanjutnya kita pindahkan untuk di centrifuge. Di sini kita tuang sampel pada tabung centrifuge. Kita tutup untuk tabung centrifuge-nya dan kita lakukan centrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 20 menit. Nah, di sini dapat dilihat bahwa posisi tabung centrifuge harus terisi penuh semua. Kita menggunakan 3 sampel ya. Sampelnya 1 tapi kita replikasi 3 kali triplo, dan yang 1 kita isi dengan aquadem karena harus seimbang baru bisa jalan alat untuk centrifuge ini. Selanjutnya kita tutup dan kita setting karena di sini bisa dilihat RPM-nya dikali 100. Kita butuh 3000 RPM sehingga kita setting pada angka 30 dan waktunya adalah 20 menit. Jika sudah, maka kita bisa tekan start dan kita tunggu proses centrifuge. Sampel yang sudah kita centrifuge selama 20 menit, selanjutnya kita akan pisahkan supernatanya. Di sini kita dapat lihat supernatan terpisah di bagian atas terlihat dengan warna orange. Kita hanya akan mengambil bagian tersebut. Caranya kita pipet dengan hati-hati bagian supernatanya dan pindahkan ke vial. Untuk penetapan kadar total fenolik, kita perlu membuat kurva baku asam galat. Di sini standar yang kita gunakan adalah asam galat. Kita sudah membuat baku induk asam galat 100 bpj dengan cara menimbang 10 mg asam galat yang kita larutkan dengan aquadem sampai 100 ml pada labu ukur, dan di sini sudah kita sediakan. Selanjutnya dari baku induk 100 ppm kita encerkan menjadi serangkaian baku kerja mulai dari 5 ppm sampai dengan 13 ppm.
Di sini kita akan encerkan, kita ambil dengan menggunakan mikropipet, kita setel untuk alatnya. Karena kita mau buat 5 ppm, kita atur sebanyak 500 mikroliter di sini. Setelah itu kalau sudah tersetting 500 mikro, kita ambil dari baku induk yang sudah kita buat. Perhatikan cara pengambilannya ya, jadi ditekan dulu, nah baru dimasukkan dan dikeluarkan. Oke. Selanjutnya dari baku kerja yang sudah kita pipet tadi dan kita masukkan pada labu ukur 10 mili, kita tambahkan reaksi Folinsio Calteu dan Na2 CO3 15% masing-masing sebanyak 0,2 mili. Nah, di sini ada baku kerja 5 ppm. Tadi kita sudah ambil 500 mikroliter dari baku induk dan kita tambahkan Folinsio Calteu dan Na2CO3 0,2 mili. Setelah itu kita tambahkan aquadem sampai batas tanda. Jika sudah, kita tutup dan kita homogenkan. Selanjutnya kita tunggu reaksinya selama 15 menit. Kita nyalakan timer dan kita tunggu sampai 15 menit. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran absorbansi pada larutan baku kerja yang sudah kita siapkan. Di sini kita sudah siapkan alat spektrofotometer dan kita ukur absorbansi mulai dari baku kerja 5 ppm. Panjang gelombang yang kita gunakan untuk mengukur absorbansi adalah 750 nanometer. Masukkan larutan baku kerja pada kuvet sampai setinggi 3/4 dari kuvetnya. Kemudian masukkan pada alat spektro. Di dalamnya sudah kita berikan belangko aquadem. Jika sudah, maka kita bisa membaca absorbansinya. Absorbansi dari larutan baku kerja 5 ppm adalah 0,375. Kita lanjutkan tahapan ini untuk baku kerja 7 ppm, 9 ppm, 11 dan 13 ppm. Larutan baku kerja yang sudah kita ukur absorbansinya selanjutnya akan kita buat menjadi regresi ya, regresi linear hubungan antara X kadar dengan Y-nya adalah nilai absorbansinya. Jadi kita hitung persamaan regresinya sehingga kita dapat persamaan regresi Y sama dengan BX plus A. Untuk sampel selanjutnya kita perlakukan sama seperti pada baku standar tadi. Yang pertama kita pipet sampel sebanyak 0,5 mili, masukkan pada labu ukur 10 mili. Lakukan dengan cara yang sama untuk replikasi 2 dan replikasi 3. Sampel replikasi 1, 2, dan 3 selanjutnya kita berikan reaksi Folinsio Calteu dan Na2CO3 masing-masing 0,2 mili. Setelah itu kita tambahkan aquadem sampai tepat tanda. Jika kita sudah dapat persamaan regresi, selanjutnya kita lanjutkan dengan mengukur absorbansi dari sampel kita. Di sini kita masukkan larutan sampel pada kuvet. Selanjutnya kita masukkan sampel tadi pada kuvet dan kita bersihkan bagian luarnya dengan kertas lensa, dan kuvet kita masukkan di alat spektro. Kita baca nilai absorbansi sampel. Dari ketiga sampel yang kita ukur, kita sudah dapat nilai absorbansinya, dan nilai absorbansi ini kita masukkan pada persamaan regresi kurva baku yang sebelumnya sudah kita buat. Dari situ kita akan mendapatkan nilai kadar dalam ppm. Demikian video praktikum kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan salam sehat selalu.
kasih.